Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati MPD dan Ibu Fani Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Uning Putri Wijayanti, NPM 2013031010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil observasi saya, yang akan saya mulai dari latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, kendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakatnya, dan negaranya. Dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan sebuah kurikulum. Secara garis besar, kurikulum merupakan seperangkat aturan atau rencana yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, di Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Hingga akhirnya pada saat ini Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Laporan observasi ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan implementasi kurikulum 2013 di salah satu sekolah yang ada di Lampung Timur, yaitu di SMA Negeri 1 Wayi Jepara. Saya memilih SMA tersebut menjadi objek dalam observasi saya karena selain saya merupakan alumni sekolah tersebut dekat dengan rumah saya sehingga saya lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. SMA Negeri 1 Wayi Jepara merupakan salah satu SMA yang ada di Lampung Timur. Sekolah ini sudah terakreditasi A serta menjadi sekolah percontohan di Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mencari tahu informasi terkait dengan implementasi K13 di sekolah tersebut. Ada beberapa rumusan masalah yang saya gunakan dalam observasi kali ini. Yang pertama adalah, sejak kapan SMA Negeri 1 Wayi Jepara menggunakan K13? Yang kedua adalah, bagaimana proses implementasi K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara? Yang ketiga adalah, bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Wayi Jepara? Yang keempat adalah, bagaimana proses evaluasi peserta didik di SMA Negeri 1 Wayi Jepara? Saja kendala-kendala yang terjadi saat pengimplementasian K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara? Dan yang terakhir, apakah implementasi K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara sudah baik atau belum? Tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah yang pertama untuk mengetahui sejak kapan SMA Negeri 1 Wayi Jepara menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara. Yang ketiga adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang menggunakan K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara. Yang kelima adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi selama pengimplementasian K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas implementasi K13 di SMA Negeri 1 Wayi Jepara. Yang selanjutnya yaitu bab 2, metode penelitian. Pada observasi kali ini saya menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Wawancara yang saya lakukan ini dengan narasumber yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Martoyo. Wawancara saya lakukan di gedung SMA Negeri 1 Wayi Jepara, tepatnya di ruang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Wawancara ini saya lakukan pada tanggal 31 Mei 2021, yaitu pada hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya juga menggunakan metode studi pustaka dengan membaca literatur-literatur serta mengunjungi website sekolah maupun beberapa website yang memberitakan tentang sekolah tersebut. Data yang saya peroleh berasal dari hasil wawancara serta hasil studi pustaka yang saya lakukan. Yang selanjutnya adalah bab 3 mengenai hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama terkait dengan profil sekolah, nama sekolah SMA Negeri 1 Wayi Jepara, NPSN 108060077, nomor identitas sekolah 30030,
Nomor statistik sekolah 3011204080003. Alamat sekolah di Jalan Pramuka, Desa Labuhan Ratu 1, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung dengan kode pos 34196. Nomor telepon dan fax email ada di 0725640026. Email di seman1wj_lampungtimur@yahoo.co.id. Website sekolah di https:/www.seman1wjepara.sch.id. Status sekolah negeri, tahun berdiri yaitu tahun 1984. Sertifikat yaitu No.3BPN.3/KW.119/SK/HP-93. Sekolah ini sudah terakreditasi A dengan jumlah tenaga pendidik 59 orang. Prestasi sekolah ini antara lain peringkat ke-33 tingkat nasional, peringkat 7 se-Lampung, dan selain itu banyak juga peserta didik yang memenangkan berbagai kegiatan lomba baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dalam kegiatan non-akademik maupun akademik. Sekolah ini dikepalai oleh Bapak Wiradi MPD. Sarana dan prasarana di sekolah ini antara lain adalah Wi-Fi, ruang guru, laboratorium, ruang kelas dengan jumlah ruang kelas sebanyak 30, satu perpustakaan, masjid, dan kantin. Peserta didik di sekolah ini adalah 1031 dengan 30 rombongan belajar. Operator dari sekolah ini adalah Bapak Oyong Kurniawan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan hasil observasi. Yang pertama adalah awal mula pelaksanaan atau pengimplementasian K13 di SMA Negeri 1 Wai Jepara. SMA Negeri 1 Wai Jepara sudah menggunakan K13 sejak tahun 2013. Dalam pengimplementasiannya, dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada metode berbasis IT, pakem, dan menggunakan UKBM. Oleh karena itu, di setiap kelas disediakan LCD, 1 unit LCD proyektor, 10 komputer, dan 1 buah laptop, serta 1 sound system aktif untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Wai Jepara. Ya, dalam proses pembelajaran di sini guru berfungsi sebagai motivator dan fasilitator, lalu peserta didik dijadikan sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga peserta didik diminta secara aktif untuk mengembangkan dan menambah pengetahuannya seluas-luasnya dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Dalam pembelajarannya, guru di SMA ini menggunakan model pakem, sehingga peserta didik memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, menganalisis, dan menggali informasi sebanyak mungkin untuk mengkonstruksi pengetahuannya serta meningkatkan kreativitas, inovasi melalui pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik akan lebih mengerti terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Selain itu, kurikulum 13 di SMA ini menggunakan sistem SKS, di mana yang siswa yang rajin belajar memungkinkan untuk lulus lebih cepat dibanding siswa yang lainnya. Siswa bisa lulus kurang dari 3 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun. Dan sistem ini sudah difasilitasi oleh Dapodik, sehingga bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan setiap guru di sekolah ini memiliki UKBM, yaitu unit kegiatan belajar mandiri, yang menjadi sarana untuk siswa belajar. Siswa yang rajin dapat menyelesaikan UKBM lebih cepat daripada siswa lainnya, maka siswa tersebut bisa melanjutkan ke UKBM yang berikutnya. Proses evaluasi peserta didik di SMA Negeri 1 Wai Jepara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang disampaikan. Untuk proses evaluasinya tersendiri menggunakan berbagai jenis, misalnya ulangan harian menggunakan secara tertulis atau secara lisan, dan UTS dan UAS menggunakan ujian berbasis IT yang diselenggarakan secara online menggunakan gadget untuk meminimalisir terjadinya kecurangan serta menghemat biaya.
Dalam hal ini karena tidak menggunakan kertas. Dalam proses penilaian, lebih menekankan pada saat proses pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Persentase dari penilaian tersebut antara lain untuk UTS itu 20%, untuk UAS 20%, dan untuk tugas itu 60%. Kendala-kendala yang dihadapi selama implementasi ke-13 ini mungkin di awal itu ada penyesuaian karena adanya hal-hal baru terkait dengan K13 sehingga memerlukan penyesuaian. Selain itu, kendala-kendalanya adalah ada beberapa guru atau siswa yang kurang menguasai IT sehingga akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, PPDB dengan sistem zonasi ini mempengaruhi input sekolah karena tidak bisa menyeleksi peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi karena sistem PPDB, sistem zonasi ini peserta didik yang memiliki kompetensi rendah pun bisa masuk karena menggunakan jalur zonasi. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kendalanya adalah kurangnya bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik karena ada beberapa faktor penghambat seperti sinyal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bab yang terakhir berupa penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, serta pengalaman saya selama saya bersekolah di SMA Negeri 1 WI Jepara, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Di antaranya, SMA Negeri 1 merupakan sekolah yang menjadi pelopor prestasi bagi sekolah lain yang ada di wilayah Lampung Timur. Sekolah ini sudah terakreditasi A pada tahun 2017 dengan nilai akhir sebesar 96. Selain itu, sekolah ini juga menduduki posisi peringkat ke-33 tingkat nasional serta peringkat 7 se-Lampung. SMA Negeri 1 WI Jepara sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2013 hingga saat ini, yang dalam pelaksanaannya menggunakan model pembelajaran pakem dan discovery learning serta pembelajaran berbasis IT. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, setiap guru memiliki UKBM yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Dan pelaksanaan evaluasi di SMA ini menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan tes yang berbasis dengan IT atau yang diselenggarakan secara online. Sejauh ini pengimplementasian K13 di SMA ini sudah cukup baik, oleh karena itu sekolah ini dijadikan sekolah percontohan di wilayah Lampung Timur. Cukup sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan laporan observasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.